Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, ini lanjutan part ketiga ya. Oke, so kita sekarang langsung aja part terakhir yang sangat mendebarkan nih guys. Jadi udah sepakat kita balik ke hospital ya untuk menjalankan IVF atau bayi tabung yang kedua. Nah, udah kayak gitu, setelah tapi kita memang pada saat itu ya kita udah bener-bener ngomong ke dokternya untuk kali ini kita nggak mau lagi masuk telur satu karena ini mungkin ikhtiar terakhir kita, jadi kita mau masuk telur dua. Memang kita bilang nggak mau tahu ya dokter, pokoknya mau masuk telur dua. Nah, di saat yang pembuatan IVF yang terakhir ini, yang kedua, saya berani menyuarakan keinginan saya gitu guys, nggak kayak yang pertama kan kayak cuman iya ikut aja apa kata dokter gitu loh. Akhirnya mau masuk dua, so dokter bilang oke, ini yang mau dimasukin grade-nya grade AA dan grade B. Jadi kita ada dua telur gitu ya. Dan dua-duanya kita nggak tahu jenis kelaminnya apa. Sebenarnya boleh guys kalau kita mau pilih jenis kelamin. Tapi saya dan suami bilang ya udah nggak usah karena kita maunya jadi surprise. Jadi kayak seolah-olah itu memang kayak hamil normal gitu loh. Akhirnya udah pas dimasukin kayak gitu ya, ditanya betul ya atas nama ibu ini dan bapak ini. Oke, seperti biasa gitu guys, kita ngelihat calon anak kita tuh kayak lagi uget-uget gitu. Akhirnya udah masuk. Nah, pas selesai masuk itu dokter pun tidak menawarkan apa-apa ya, dari pihak hospital, dari pihak rumah sakit tidak menawarkan apa-apa. Jadi saya yang request. Saya bilang, "Dok, selesai telur ini masuk gitu ya, calon bayi ini masuk, saya mau rehat dulu ya dok 2 jam dan minta dipasang itu selang untuk buang air kecil." Dokter bilang oke, boleh, nggak ada masalah katanya. Akhirnya kita pun nggak jalan guys, jadi terus ditaruh di ruangan untuk istirahat gitu 2 jam dan kencing pun melalui selang. Dan terus saya tidur gitu. Memang selesai 2 jam, suami pun akhirnya ada booking hotel yang jaraknya hanya 15 menit dari rumah sakit. Sebenarnya rumah kita nggak jauh, tapi pas jalan ke rumah kita itu kurang lebih 35 menit itu jalannya kayak rusak gitu loh, banyak jalan berlubang gitu. Jadi kan worry, nggak apa-apa, memang kali ini kita full totalitas karena kita pikir ini ikhtiar kita yang terakhir. Jadi saya tidur di hotel itu selama 3 hari dan saya tidur sendiri karena suami kan setiap hari kerja ya, jadi setiap sore aja suami datang kayak bawain makanan gitu. Dan di rumah sakit itu 3 hari saya nggak mandi guys, jadi hanya sikat gigi, buang air kecil, buang air besar, makan gitu aja full karena memang saya nggak mau ada penyesalan di yang saya ada buat kesalahan gitu. Udah di rumah sakit gitu aja kerjaannya guys, main handphone, nonton TV, searching aja terus. Apalagi nih yang dirasain setelah setelah telur masuk ke dalam rahim, itu aja guys yang saya google. Kayak udah nggak ada menu lain gitu loh, nggak udah menu lain, kayak udah nggak ada ide lain mau searching apa lagi karena excited kan. Nah, udah kayak gitu, akhirnya saya sama dokter juga bersepakat. Dokter bilang nggak, ya udah untuk yang sekarang nggak usah ada ini ya guys, nggak ada untuk suntik yang pemberhenti darah itu loh, yang kayak waktu kita yang pertama kali dokter kasih pemberhenti darah untuk mens gitu. Jadi dokter kata anytime keluar darah atau mens berarti itu gagal atau tidak jadi. Jadi untuk yang sekarang sebenarnya lebih mendebarkan guys, karena pada saat pembuatan ini ke jadwal mens saya itu hanya 2 minggu kurang gitu. Jadi ya udah hari-hari seperti itu, udah melewatkan 3 hari di hotel, akhirnya kita pulang ke rumah saya nggak ngejahit, nggak masak, pokoknya yang sekarang full lebih totalitas banget. Nah udah kayak gitu, tunggu waktu selesai, sampailah ada pemberitahuan di handphone saya udah terlambat mens 1 hari. Itu guys, percaya nggak, ya Allah, rasanya kalau setiap kali saya mau buang air kecil atau masuk kamar mandi itu kayaknya saya nggak mau buka celana guys, takut ada darah. Gimana ya rasanya tuh, ya Allah. Dengan 2 kali kita gagal, jadi di saat
setiap hari gitu, apa kalender menstruasi itu kan ngasih tahu apakah Anda sudah menstruasi, Anda sudah terlambat 2 hari, 3 hari gitu. Guys, ya Allah rasanya nyampe bilang gimana ya, kalian bisa nggak ngerasain apa yang saya rasa? Kalau kalian please komen deh, komen kalau kalian tahu apa yang saya rasain. Jadi setiap kali mau kencing gitu ya, mau buang air kecil, di saat saya mau nurunin celana tuh kayak ya Allah jangan, ya Allah tolong jangan, ya Allah, selalu gitu. Sampai akhirnya itu saya telat mens itu hari ke-9. Sedangkan saya harus ke rumah sakit itu kalau saya sudah telat mens dalam 2 minggu gitu guys. 14 hari saya telat mens, baru saya ada jadwal lagi ke rumah sakit untuk cek positif apa enggak gitu kan. Jadi pas hari ke-9 jam setengah 3 pagi, jam 2.30 pagi, tiba-tiba saya ngerasa ya guys, saya ngerasa kayak ada yang ngebangunin saya. Dia bilang gini, udah bangun aja, cek test pack katanya gitu, pregnancy test, coba cek kamu tuh udah hamil gitu dong guys. Kata dia bilang kayak gitu. Saya tuh kayak ada yang ngebangunin, kata bilang udah cek aja kamu tuh udah hamil, kata gitu. Akhirnya saya pergi ke kamar mandi, saya cek, sedangkan suami bilang udah ya, nggak usah cek lagi, nanti hasilnya mengecewakan, jadi sedih, kita tunggu aja waktunya. Karena kenapa suami bilang kayak gitu, karena dari awal kita nikah tuh setiap kali telat mens tuh pasti saya tuh selalu cek gitu guys. Telat sehari cek, telat 2 hari cek, sampai saya beli test pack atau pregnancy test itu yang benar-benar 1 box, dan itu tuh kadang 3 bulan udah habis. Setiap hari cek karena pengen ngerasain gimana sih rasanya garis 2 gitu. Siapa yang di sini seperjuangan sama saya? Asik ngeliatnya tuh garis 1 aja. Jadinya ya negatif kan maksudnya gitu, tapi kayak gimana sih ya Allah rasanya. Memang ya waktu anak pertama udah rasa, tapi kan itu jaraknya udah ke 8 tahun guys, jadi tuh kayak lupa gimana ya, kayaknya kayak udah menggebu-gebu aja gitu, pengen ada baby lagi gitu, sedangkan kan jarak waktunya udah lama. Setelah itu cek dong, akhirnya setengah 3 pagi itu guys cek. Setelah itu garis 1 guys, ditunggu-tunggu gitu kan, garis 1. Pada detik itu, saat itu saya tuh yang kayak sempet marah sama Allah, tau nggak? Memang ya Allah saya ini berdosa, tapi gimana ya, tetap bohong kalau kita nggak ada rasa itu gitu loh. Jadi pada saat itu saya bilang kayak gini, ya Allah kenapa sesusah ini di saat saya mau mendapatkan anak kedua, kenapa sesusah ini gitu loh, kenapa ya. Apalagi kan kalau diingat dokter bilang saya sehat, suami sehat, apa masalahnya ya Allah, kenapa yang kayak hina sangat ke saya nih, sampai macam susah nak dapat anak, apa lagi masalahnya, semua saya udah buat tidak terkecuali gitu. Kayak kenapa gitu loh, kenapa Allah kayak nggak mau ngasih saya anak gitu kan. Jadi pada saat titik itu tuh saya yang kayak down, jadi saya bilang sedih guys, 2 kali gagal gitu kan. Padahal saya ya maksudnya ada anak yang pertama gitu, tapi kenapa mau dapat yang kedua nih sesusah ini. Pada saat itu memang terus saya balik ke kamar kan, tapi pregnancy test tuh saya nggak buang karena saya takut ketahuan suami. Nah, jadi saya simpan, tapi pas mau tidur tuh saya nangis, ya Allah kenapa sesusah ini. Memang udah frustasi, udah pada di titik yang saya frustasi bener-bener yang kayak susah mau bilangnya guys, down, frustasi gitu kan ya, kayak udah sampai kayak nggak percaya sama diri sendiri gitu loh, udah kayak ngerasa Allah tuh paling nggak sayang sama saya gitu pada saat itu ya. Terus saya lanjut tidur kan, terus saya nangis. Suami sempat nanya kenapa, terus saya bilang enggak, pilek. Terus akhirnya itu saya simpan di bawah baju kan. Nah setelah itu pagi jam 7 suami udah pergi ke kantor, saya mau ambil lagi si tes itu, pregnancy test itu. Terus saya ambil, maksudnya saya mau buang guys, mau buang diem-diem, takut suami lihat. Ternyata guys, ada muncul samar garis kedua. Ya Allah, kalian tahu nggak rasanya tuh kayak nggak bisa diomongin apa-apa. Tiba-tiba saya langsung teriak, saya panggil Bibi yang di rumah kan, saya teriak, Bi. Dia bilang, iya kenapa? Bi tengok, Bi ini 2 garis bukan, Bi. Menggigil guys kaki saya, itu tuh yang kayak gini loh, badan saya gini semua.
ya Allah ya Tuhanku, betul ke, ya Allah betul ke, sampai gitu guys, ya Allah. Terus bibi datang, coba mana, betul, katanya betul nih, 2 garis, tapi emang samar banget guys, bener-bener samar banget. Terus akhirnya saya bilang, ya Allah betul ke, saya hamil ke, ya Allah. Histeris nyampe segitu-gitunya. Terus pas saya lagi pelukan sama bibi, lagi kayak happy kayak gitu, tiba-tiba suami datang. Pas banget suami datang, dibuka pintu, terus suami udah bilang gini, kenapa gitu, soalnya ngeliat saya nangis kan, kenapa keluar darah ya, karena kan memang dokter kan bilang kalau keluar darah kan berarti udah memang gak jadi gitu kan. Jadi kalimat pertama suami bilang gitu, kenapa keluar darah ya, terus tiba-tiba bilang, enggak, lihat deh garis 2. Terus kan suami bilang, yaudah ke hospital aja. Terus saya telepon dong rumah sakit. Telepon rumah sakit, saya bilang, ini saya udah pregnancy test gitu kan, ternyata keluar 2 line, tapi yang satunya samar banget, gimana ya dok? Terus akhirnya dokter bilang gini, oh ya udah, kalau karena kamu udah tes, kamu datang aja ke rumah sakit, kita langsung ambil darah untuk memastikan. Jadi pergi ke rumah sakit tuh yang sholawat gitu kan, ya Allah betul nggak, akhirnya terus kita langsung naik ke lantai 7, ambil darah. Terus kita ambil darah dengan ambil air kencing kan, terus kita suruh tunggu dulu di lantai bawah. Pas tunggu di lantai bawah tuh suami tuh nanya, apa ya dokter udah ngasih tau belum kan, suruh tunggu katanya gitu kan. Lama banget guys, nggak lama sih sebenarnya, kayak cuma 20 menit, tapi 20 menit sampai ya kurang dari 1 jam lah gitu. Tapi kan karena kita lagi berdebar-debar menunggu-nunggu, jadi tuh kayak gelisah gitu loh, kayak berasa lama. Terus akhirnya ditelepon, oh iya, katanya, ibu silahkan naik ke lantai 7, hasilnya udah keluar katanya gitu. Terus pas udah bilang sama suami, udah cepetan yuk naik ke lantai 7 gitu, hasilnya udah keluar. Terus suami sempat nanya lagi, apa hasilnya, dikasih tahu nggak? Ya nggak dikasih tahu gitu kan, apa hasilnya? Ini apa, kayak gimana sih guys, kayak takut, memang ada takut karena kan kita 2 kali gagal, tetap kita berpatokan sama itu 2 kali gagal. Jadi nggak yang begitu, kali ini kita nggak yang begitu percaya sampai 100% kalau kita hamil gitu. Akhirnya pas di saat mau naik lift, si susternya itu WhatsApp saya, Tania Puan gitu, Puan positif pregnant katanya gitu kan. Maksudnya kayak selamat ibu gitu, ibu memang betul ibu itu hamil. Ya Allah guys, di lift belum nyampe ke lantai 7 tuh badan tuh udah lemes, kayak udah nggak ada tulangnya guys, kayak udah nggak ada tulangnya tuh, kayak lemes gitu kan. Terus akhirnya naik, ternyata betul positif, kadar apanya gitu tinggi, maksudnya berarti meyakinkan kita itu hamil, menunjukkan bahwa kita itu hamil. Akhirnya udah pas udah turun, oh ya tapi tuh saya sama suami tuh nggak ada yang nyampe, oh hamil, nggak yang nyampe kayak gitu guys. Terus tiba-tiba saya telepon mama, video call. Saya video call mama, bilang, ma cantik hamil, ma, nangis dong guys, ma cantik hamil. Nah udah kayak gitu, terus kata suami, udah jangan nangis. Tapi pas suami bilang udah jangan nangis, tapi ternyata dia juga ngelap air mata guys. Jadi ya gitu, alhamdulillah akhirnya bayi tabung IVF yang kedua ini berhasil gitu ya guys, dengan banyaknya perjuangan. Ya seperti itulah kisah perjuangan saya untuk mendapatkan garis 2. Nah ini saya mau nunjukin, sampai sekarang masih saya simpan guys. Nih kelihatan nggak? Nah jadi ini itu tanggal 15, kalian boleh lihat, tipis banget guys, tipis banget, kelihatan nggak? Tuh ya, tipis. Nah ini tanggal 15, ini tanggal 16. Tanggal 16 masih tipis, tapi udah mulai kelihatan garis. Udah kayak gitu saya baru cek lagi setelah setelah lama itu, setelah udah balik dari hospital itu udah positif, saya cek lagi, akhirnya kelihatan jelas gitu guys ya, kelihatan. Ya jadi gitu guys, makanya kenapa saya cek lagi, karena ya itu yang saya cerita, selama 8 tahun pengen banget tes pack dan kelihatan hasilnya 2 yang terang. Jadi sebenarnya yang tanggal 25 ini kan sudah tahu kalau saya hamil, tapi ya tetap aja gitu pengen yang kayak sekali tes tuh langsung garis 2-nya kayak langsung terang gitu guys. Jadi untuk para ibu-ibu di luar sana yang lagi yang lagi mau mendapatkan garis 2
tetap semangat gitu. Kalian tetap harus yakin kalau Allah sudah berkehendak. Dia kata iya, iya. Kalaupun dia bilang enggak, mau segimanapun kita berusaha, mau orang itu pun yakin, tetap aja mereka itu bukan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi ya memang, walaupun kita berencana mau seperti apapun, semuanya terpulang di Allah yang menentukan gitu ya guys. Nah ini saya mau sharing sedikit ke kalian. Ini lihat guys, ini bill rumah sakit dari tahun 2016 sampai 2018 tuh guys. Setebel ini dong guys, lihat. Saya nggak bisa liatin ya, tapi ya sebanyak ini. Ini masih saya simpan untuk bukti. Dan di sini juga ada yang tuh, di sini dikasih tahu puasa jam 9 malam. Ini untuk suntik yang pemberhenti darah. Udah kayak gitu. Nah, ini yang IUI-nya, ini yang IUI pertama tuh guys. Saya catat, lihat. Perjumpaan pertama itu bayarnya 382. Udah gitu perjumpaan kedua 327 gitu guys. Nah, yang perjumpaan ke-8 itu bayarnya 1.700. Jadi total semua ini hampir 10.000 yang IUI. Yang IUI. Gitu guys. Sampai akhirnya. Nah, ini juga nih. Banyak banget catatan saya waktu saya menjalankan IUI dan IVF. Pokoknya setebel ini saya bakal simpen. Kalau Ahmad udah besar, saya bakal ceritain perjuangan di saat mau mendapatkan dia. Nah ini terus foto Ahmad tuh guys. Ini yang waktu setelah saya tuh hamil tuh, saya masih sempat lagi beli ini guys. Karena pengen aja gitu kayak orang-orang yang positif hamil 2-3 minggu. Gitu. Nah, terus ya udah alhamdulillah akhirnya saya berhasil melahirkan. Ahmad beratnya 2,6 dan alhamdulillah Ahmad anak yang sehat, dan sampai detik ini juga dia nggak ada kelainan. Maksudnya kan kadang orang kan kalau kayak ikut bayi tabung kan kadang mereka suka takut nanti anaknya ada lain nggak ya gitu. Enggak kok, Ahmad normal, karena sebenarnya bayi tabung itu tetap dari telur kita dan dari sperma suami, hanya dibuahinya itu di lab gitu kan, tapi kan tetap juga bukan malpraktek, karena bayi tabung ini kan sudah ada dari berapa tahun yang lalu, sudah lama gitu loh. Jadi insya Allah kalau Allah bilang anak kita sehat-sehat, jadi nggak semestinya dari bayi tabung anak kita akan lain. Toh banyak juga yang kita hamil normal, kalau Allah mau kasih kita dugaan anak kita ada kelainan, ya ada kelainan gitu guys. Jadi untuk kalian yang baru ada planning mau buat bayi tabung, kalian harus berani menyuarakan gitu ya, karena ya kalau kalian dapat dokternya oke, dokternya boleh explain, boleh menerangkan, boleh menawari gitu enak. Tapi kalau dapat case-nya dokternya kayak saya yang punya prinsip ya kalau kamu mau ya kamu minta gitu loh. Saya nggak yang mau capek-capek menjelaskan apa ya, susah guys gitu ya. Mudah-mudahan cerita saya boleh menginspirasi untuk kalian ibu-ibu di luar sana. So kalau ada yang belum dapat baby juga, kalian jangan sampai putus asa. Insya Allah Allah bakal kasih, tapi mungkin dengan cara yang lain-lain. So guys, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa share video ini ke semua sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa untuk tekan like, comment, subscribe, tekan juga gambar loncengnya. Thank you guys, semoga bermanfaat.